Udah. Pada para audiens, sebelum acara dimulai, saya harap untuk mengaktifkan video tersedia webinar berlangsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Fida Ahyar MP selaku dosen STAI Al-Haud Ketapang. Yang saya hormati kepada Saudara Rasul Mahendra selaku perwakilan sambutan dari kampus. Yang saya hormati pemateri kita Fajar Hendrawan, yang tidak lupa pula saya sayangi dan saya cinta Razum webinar ini. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah menyembah dan karunia-Nya pada kita semua. Salam serta salam mari kita curahkan kepada Nabi kita salam sehingga dapat berkumpul bersama-sama dalam acara webinar dengan judul Etika Bebas Berekspresi di Dunia Digital. Hadirin yang berbahagia, berikut susunan acara pada siang hari ini. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Sambutan, 4. Penyampaian isi, 5. Sesi tanya jawab, 6. Doa, 7. Penutup. Untuk mempersingkat waktu, masuk acara yang pertama. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Semoga acara webinar kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin, amin, Allahumma amin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada para audiens untuk mengaktifkan suara dan videonya. Terima kasih kepada para audiens. Acara selanjutnya sambutan. Ini sambutan dari Saudara Rasul Mahendra. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa syukrillah wa ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala
Karena berkat limpahan rahmatnya lah kita pada siang hari ini masih bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasa. Dan mudah-mudahan acara webinar hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang pada saat hari ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan mahasiswa STAI Al-Hud Ketapang semester 2 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit sambutan. Di sini saya cukup tertarik dengan judul dari kegiatan webinar kali ini, yaitu etika bebas berekspresi di dunia digital. Kita ketahui bersama bahwa di masa pandemi ini, media digital atau media internet itu menjadi kebutuhan utama, kebutuhan primer, khususnya bagi kita sebagai mahasiswa atau pelajar. Ini menjadi kebutuhan yang sangat utama bagi mahasiswa. Saya harapkan kepada kawan-kawan mahasiswa STAI Al-Hud Ketapang untuk bisa melakukan menggunakan media internet ini atau media digital ini menjadi apa ya namanya? Media digital ini kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Media digital ini sangat berpengaruh karena penggunaan media digital ini tidak hanya digunakan pada kalangan di suatu daerah, tetapi media digital ini mencakup seluruh dunia. Jadi kita bebas berekspresi di dunia digital, akan tetapi kita harus bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kita, harus menggunakan dengan hal-hal yang positif agar dampak dari media digital ini kepada kita bernilai positif juga. Nah, mungkin hanya itu sambutan singkat dari saya. Saya harapkan kepada kawan-kawan mahasiswa STAI Al-Hud Ketapang bisa menggunakan media sosial, media internet, media digital dengan baik sehingga menghasilkan nilai-nilai positif. Mungkin hanya sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rasul Mahendra yang telah berkenan memberikan kata sambutan. Hadir, ya, sampailah kita kepada acara pokok webinar ini dengan judul Etika Bebas Berekspresi di Dunia Digital, yang akan dipandu oleh Ida Liana sebagai moderator untuk menjalankan webinar pada siang hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu berjalannya webinar pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki materi pada siang hari ini, sedikit saya akan menyinggung tentang tema etika bebas berekspresi di dunia digital. Perkembangan sistem komunikasi yang masih khususnya internet menjadi bagian terpenting dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk ekonomi maupun politik. Di pihak lain, perkembangan teknologi baru termasuk televisi digital juga memakai perubahan besar di bidang komunikasi massa. Itu sedikit pemaparan tentang etika bebas berekspresi di dunia digital.
Untuk mendalami lebih lanjut, marilah kita sama-sama dengarkan pemaparan dari Saudara Fajar Hendrawan, sekaligus sesi tanya jawab. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Rasul Mahendra selaku kata sambutan pada siang hari ini. Yang kedua, saya berterima kasih kepada teman-teman atau tim yang bertugas pada hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya di sini sebagai pemateri akan menjelaskan tentang etika bebas berekspresi di dunia digital. Yang pertama, perkembangan sistem komunikasi yang masif, khususnya internet, menjadi bagian terpenting dalam berbagai bidang kehidupan termasuk ekonomi maupun politik. Di pihak lain, perkembangan teknologi baru termasuk televisi digital juga menawarkan perubahan besar bidang komunikasi massa. Istilah media konvergen kemudian digunakan dalam bergabungan layanan yang dahulu terpisah, termasuk internet, televisi, kabel, dan telepon. Hal yang diakibatkan lebih banyak isi media dimasukkan dalam format digital dalam bentuk bit. Pemerintah secara sigap menyadari bahwa dampak destruktifnya harus diantisipasi dengan mengatur pemanfaatan sumber internet sebagai media baru dengan sebuah piranti lunak yang mampu memblokir situs yang melanggar nilai etis dan agama. Dalam level praktis, penegakan etika terhadap isi media internet ini harus terus dikaji agar lebih menjadi sebuah adagium kebijakan tanpa tindakan. Diskusi mengenai riset seputar tantangan etika media dalam hal ini benturan dengan determinasi teknologi menjadi perhatian banyak pihak, termasuk riset pelanggaran etika pencemaran nama baik. Melalui berita hoax sekaligus cyberstream, upaya literasi media atau new media merupakan langkah untuk mewujudkan internet sehat bagi setiap generasi, bahwa ancaman dan peluang terjadinya pelanggaran secara virtual sangat mudah terjadi. Jadi dampak dari etika media digital yang kita rasakan saat ini mempunyai dampak baik dan buruknya. Jadi kita sebagai generasi muda harus pandai memilih atau memilah mana yang baik dan mana yang buruk dari dunia digital. Global Village, salah satu tokoh dalam bukunya Global Village dari ilmuwan Kanada, Luhan menjadi kenyataan bahwa manusia tidak bisa lepas dari media massa. Luhan menggambarkan hadirnya teknologi komunikasi yang menarik seluruh dunia bersama-sama ke dalam sebuah kota kecil yang diperantarai secara elektronik. Dia mengatakan hal ini di tahun 1960-an.
jauh sebelum internet menjadi kenyataan. Kemudian seorang ilmuwan kontemporer bernama Red Gold melihat World Wide Web sebagai suatu kesempatan untuk membentuk hubungan pribadi yang bermakna yang telah hilang ketika toko-toko perubahan menjadi shopping mall. Menurut Luhhan, manusia di belahan bumi manapun dapat dengan mudah mengakses informasi dengan cepat, meskipun terpisah jarak dan waktu. Tidak hanya global village, dalam dalil atau kitab suci Al-Quran pun dikatakan dalam Islam laku tulis semacam itu dilarang. Oleh sebab itu Islam mengatur kebebasan berekspresi. Pengendalian moral adalah salah satu aturannya, bahwa kaum beriman diminta untuk tidak memaki sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas. Quran surah An-Nur ayat 4. Dan juga diminta untuk tidak mengolok-olok yang lain meskipun orang itu berbeda pendapat. Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Jadi sini jelas bahwa tidak hanya dunia, di dalam Al-Quran pun juga dinyatakan beretika itu tidak hanya kepada orang lain ataupun sama kawan. Di dunia internet pun etika itu berlaku. Jadi jangan salah kalau misalnya ada konten kreator yang salah dalam beretika, itu akan dikenai sanksi atau pidana. Lanjut, fakta menunjukkan bahwa kita berada di hidup dalam ekosistem di mana media berubah dengan cepat. Sebagai sebuah ilustrasi, ketika lahir suatu teknologi multimedia yang konvergen, maka efeknya pada penurunan jumlah pembaca media cetak. Mengapa demikian? Beberapa majalah telah menerbitkan edisinya melalui teknologi World Wide Web atau Compact Disk Read Only Memory atau CD-ROM. Pendekatan kekuatan baru di bidang teknologi informasi menjadikan banyak orang berkomunikasi dengan pihak lain menggunakan ruang obrol pribadi atau chat room dengan teknologi internet. Situasi ini melahirkan dunia maya atau virtual. Kondisi ini juga sering disilahkan sebagai senjakala media cetak. Jadi kesimpulan dari yang ini bahwa kalau di zaman dulu kita ngobrol harus tatap muka. Sekarang melalui dunia digital, sejauh manapun kita berada, pasti kita akan berdiskusi atau ngobrol sesama kawan ataupun orang lain. Lanjut. Sebuah wacana yang juga menjadi tugas bersama ketika implementasi etika sebenarnya berada, mengingatkan bahwa banyak pasal dan piranti disusun, namun penegakannya belum cukup optimal. Oleh karena itu, benteng yang dianggap efektif untuk memfiltrasi efek yang dianggap menyimpang dalam sebuah praktik berbasis teknologi komunikasi seperti internet adalah kesadaran dan pengetahuan dalam pola pikir masing-masing individu. Jadi jelas menggunakan dunia internet atau dunia maya seperti saat kita yang kita rasakan seperti saat ini, itu harus dengan pola pikir, harus dengan pengetahuan, tidak menggunakan internet dengan yang tidak masuk akal atau tidak logis. Lanjut. Di sisi lain, internet juga dapat merusak pembicaraan politik. Seperti misalnya digunakan oleh sekelompok orang yang tidak menyukai pembicaraan secara terbuka.
Beberapa kasus berita hoax terjadi karena polarisasi isu-isu oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat menjadi terkotak-kotak dengan afiliasi pilihan politiknya. Meski bukan melulu dari niat yang tidak baik dari beberapa orang yang tidak bertanggung jawab, dalam konteks terkontak-kontaknya selera, masyarakat juga karena adanya sistem algoritma yang berperan dalam politik informasi. Jadi banyak berita-berita hoax yang beredar di media massa atau dunia digital ini itu dikarenakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi mereka memasukkan data-data yang tidak betul atau data-data yang ilegal dimasukkan ke dunia massa dan disebarkan. Jadi itu masyarakat menanggapnya itu jadi tidak sinkron dengan pemikiran dan apa yang ada dilihatnya. Menurut Bapak Tokoh, salah satunya menurut Valfrey, solusi atas problem yang muncul di masyarakat di era digital harus dimulai dengan awal yang sama dari semua pihak. Tentu saja yang mengambil pusat utama adalah generasi yang merupakan generasi digital sendiri dengan kolaborasi dan dukungan semua pihak. Salah satunya keluarga, guru, coach, dan mentor. Perusahaan dan software yang terpercaya dan negara pemerintah beserta pengatur hukum. Proses tersebut sebagaimana lingkaran berlapis yang digambarkan oleh Valfrey yang berada di lingkaran pusat adalah digital native atau generasi yang terlahir digital. Kemudian diikuti oleh lingkaran selanjutnya yang diisi oleh pers dan keluarga. Sementara untuk kasus-kasus hate speech di Indonesia menurut dari data SafeNet, sejak internet digunakan untuk perjuangan pro demokrasi, sejak era reformasi dimulai menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada dekade pertama, reformasi internet sangat mendukung adanya kebebasan ekspresi yang sebebas-bebasnya. Namun, mulai pada dekade kedua, pasca reformasi dengan hadirnya Undang-Undang ITE pada tahun 2008, mulai muncul regulasi dan pembatasan dari pemerintah. Pembatas ini merujuk pada informasi, materi, komunikasi, dan informatika. Di antara yang dimuat oleh portal berita msn.com 22 Mei 2019. Juga sebagaimana dijelaskan oleh Kasubdit Pengendalian Konten Internet, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, pembatasan meliputi hulu dan hilir. Lanjut. Kebebasan berekspresi dalam media sosial atau media digital seperti blog, Facebook, dan Twitter menciptakan bentuk baru komunikasi. Hal ini karena media sosial kemungkinan berbagi, menciptakan suatu memproduksi dan bahkan memproduksi informasi hingga informasi menjadi semakin beragam. Ekspresi di media sosial penuh dengan berbeda hingga mungkin lebih besar potensi etis dan bahayanya dibandingkan dengan ekspresi offline. Jadi, misalnya ada satu berita dan berita tersebut dipecah belah dan menjadikan berita-berita tersebut jadi hoax ataupun benar atau tidak benar pun itu jadi bertimpa-timpa itu. Saat online, partisipan bisa anonim atau menanggap identitas fiksi atau bisa juga mengeluarkan seseorang dari grup komunitasnya.
dan bermain di dunia cyber kapanpun suka. Pada hakikatnya, semua platform media sosial bermuara pada pemberdayaan masyarakat dan menjadi alat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Ada perbedaan etik pada daring atau online dan luring atau offline. Salah satu pendapat dari Kerry James, beberapa faktor berkontribusi pada kemungkinan implementasi bermedia sosial, itu ada 4. Yang pertama, literasi teknis dan ketersediaan teknologi. Yang kedua, kognisi dan faktor-faktor yang berpusat pada moral orang, atau termasuk pembangunan kapasitas kepercayaan dan nilai. Yang ketiga, budaya daring atau online dan luring atau offline. Yang keempat, ada atau tidaknya dukungan etis atau mentor, kurikulum pendidikan, ketersediaan kode atau aturan online. Juga salah satu tokoh, yaitu Turlow dalam Nasrullah 2014, mengatakan jaminan kebebasan berekspresi bukan berarti memberikan kebebasan sebebas-bebasnya. Ada sebuah tata nilai dan norma dalam melakukan komunikasi di internet. Tata nilai dan norma yang kemudian disebut netiquette merupakan rujukan bagi setiap pihak dalam melakukan komunikasi di internet, termasuk media sosial. Jadi Rasulullah mengatakan kebebasan berekspresi bukan berarti memberikan kebebas-bebasnya. Jadi ada aturan-aturan yang dimana setiap pengguna internet harus mengetahui bagaimana etika atau tingkah laku dalam menggunakan media massa atau media internet. Dalam konteks kebebasan berekspresi, freedom of expression dengan di era digital berkait hak cipta, menyebutkan sistem lisensi selimut. Sistem ini muncul ketika perkembangan teknologi digital mulai memasuki semua lini dan memunculkan disrupsi baik ruang dan waktu. Sebagai contoh, munculnya televisi di kabel dianggap melanggar hak cipta televisi berjaringan karena perusahaan televisi kabel mencuri konten program-programnya dengan mengadopsi teknologi komersial. Televisi kabel mendorong penyiaran melalui siaran radio, kemudian mengkopinya ke dalam kabelnya. Ini salah satu pelanggaran yang terjadi di dunia internet, salah satunya televisi. Terus yang terakhir, adanya etika dalam berkomunikasi di media sosial bukan berarti membatasi kebebasan berekspresi seseorang. Tidak ada kebebasan yang sebebas-bebasnya. Kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Selain itu, adanya etika dalam berkomunikasi melalui internet juga untuk menjamin adanya kenyamanan dan keamanan pengguna. Hal yang berbeda ketika ada upaya untuk menekan kebebasan berekspresi melalui internet yang merupakan ruang publik dengan ancaman pidana atas dasar pencemaran nama baik. Jadi yang dapat saya sampaikan itu beretika dalam dunia digital tidak semuanya dibatasi. Ada ketentuan-ketentuan yang dimana kita harus tahu dan kita harus jeli dan kita harus tahu di mana kita letak kesalahan penggunaan dalam menggunakan dunia digital. Jangan sampai kecerobohan kita bisa menyebabkan fatal untuk kita sendiri. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri yang sudah memberikan penjelasan tentang materinya.
Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Minimal 3 penanya. Kepada audiens yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada moderator, Bila Safira izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Sebelumnya terima kasih. Dalam bebasnya etika dalam berekspresi tentu memiliki dampak dalam dunia digital. Nah, apa saja dampak dalam bebasnya berekspresi di dunia digital ini? Terima kasih kepada Dila Safira atas pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaannya, kami serahkan kepada materi untuk menjawab pertanyaan dari Dila Safira. Baik, terima kasih pada saudari Dila Safira yang sudah bertanya. Saya sebelumnya bertanya dulu, ini dampak yang positif atau dampak negatifnya? Karena dampak itu ada dua. Dampak negatif. Dampak negatif dari etika bebas berekspresi ya? Ya. Baik, saya menjawab saja ya. Dampak yang sudah saya jelaskan tadi dari awal sampai akhir. Dampak negatif dari etika bebas berekspresi yang pertama itu, kalau kita salah menggunakan media digital, salah satunya contohnya itu kayak sebuah konten kreator, dia membuat sebuah konten dan di kontennya tersebut itu mengandung pencemaran nama baik. Itulah salah satu etika yang tidak diperbolehkan dan sudah tercantum di dalam Undang-Undang ITE. Itu salah satu dampak negatifnya. Jadi kalau kita menggunakan dunia digital, etika yang harus sebelum kita menggunakan dunia digital lebih lanjut, kita harus tahu dulu etika sebenarnya, etika yang harus benar-benar kita kuasai dengan menggunakan dunia digital tersebut. Jangan sampai banyak sekarang kejadian banyak konten-konten baru terjun ke dunia internet dan di situ mereka mengupload sendiri video yang tidak bermutu dan menjadi dampak untuk dia sendiri. Dan banyak kejadian gara-gara etikanya tidak bagus di dunia internet, dia dikenakan sanksi pidana karena sangat berpengaruh etika di dunia digital. Tidak hanya etika di masyarakat atau di sosial, di digital, dunia digital aja mempunyai etika. Bagaimana? Bagaimana, Saudari Dila Safira? Apakah jawabannya bisa dipahami? Baik, sedikit bisa dipahami dari penjelasan Saudara Fajar Hendrawan. Terima kasih atas penjelasannya. Ya. Baik. Audiens yang ingin bertanya kami persilahkan.
Sekali lagi, para audiens yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum, masih izin bertanya. Dan Bagaimanakah cara agar kita tidak berlebihan dalam berekspresi di dunia digital agar tidak menimbulkan dampak negatif? pada pemateri Fajar Hendrawan, silakan dijawab pertanyaan dari Saudari Messi. Bisa diulang? Bagaimanakah cara agar kita tidak berlebihan dalam berekspresi di dunia digital yang mengakibatkan timbulnya hal-hal yang negatif? Baik, terima kasih kepada Messi. Bagaimana cara kita agar tidak etika kita untuk berekspresi di dunia digital? Yang pertama, yang paling utama itu kesadaran diri. Jadi kita harus nyadar diri kalau etika kita dalam melakukan hal segala apapun, apakah benar atau tidak, itu kita harus koreksi sendiri. Ini dalam Nasrullah mengatakan, jaminan kebebasan berekspresi bukan berarti memberikan kebebasan sebebas-bebasnya. Jadi itu maksud dari ini itu tidak ada larangan untuk pengguna media sosial atau media digital untuk melakukan untuk berekspresi. Tapi ada batasan-batasan yang dimana dilarang dan sudah ditentukan oleh Undang-Undang ITE bahwa banyak contoh pelanggaran etika berekspresi di dunia digital, yaitu salah satunya yaitu copy paste atau menjiplak. Itu merupakan pelanggaran etika yang harus dikoreksi dan harus dibenahi. Mungkin itu, kalau ada tambahan atau sanggahan saya persilahkan. Bagaimana Saudari Messi? Apakah sudah jelas atau ingin diulangi lagi jawabannya? Baik, sudah bisa dipahami. Terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan atas jawabannya. Baik, masih ada satu pertanyaan lagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Untuk para audiens yang ingin bertanya, kami persilahkan. Sekali lagi, untuk para audiens yang ingin bertanya, kami persilahkan. Dikarenakan tidak ada yang ingin bertanya lagi, berarti
berakhir sudah pemaparan materi kita hari ini. Sebelum saya kembalikan kepada MC, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Acara demi acara sudah selesai. Selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Saudara Sahliandi. Kepada Saudara Sahliandi kami persilakan. Baik, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ani wa yukafi mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa 'allimina wa talabatana wa talabina min yaumi hadza ila yaumil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina imanan syariqan wa qina laisa ba'du kufran wa rahmatan. Analu biha syara wa karamita fid dunya wal akhirah. Allahumma atina bi khatimati syahadah. وجعلنا من الذين هم الحسنى وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة وآله وصحبه ذوي الشهادة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Saudara Sahliandi. Acara yang terakhir penutup. Baiklah, saya selaku pembawa acara pertemuan webinar siang hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para audiens. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.